Sahabat, tahukah kamu ada 7 pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain dan tentunya hal ini menarik untuk kita bahas. Ya, Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia atau TNI pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu khusus berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara yang sangat disegani dunia. Dan berikut pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain. Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Taifib Korps Marinir TNI AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan dan tentu harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dikabarkan sahabat, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Bahkan dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebab itulah anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan tentu mengancam nyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka bahkan setara dengan 120 prajurit biasa. Yon Taifib. Batalion Intai Amfibi atau Yon Taifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi atau Amphibious Reconnaissance. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam detasemen Jalamangkara atau Denjaka, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret di tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 yang ada di Sorong. Nah, sedangkan untuk tugas dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan juga sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritime counter-terrorist. Semboyan dari korps ini adalah Tan Hana Wigna Tan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Box Khas. Korps Pasukan Lantas TNI Angkatan Udara atau Paskhas TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskhas merupakan satuan tempur darat yang berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, serta darat. Nah, setiap prajurit Paskhas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional.
Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Pashas juga memiliki ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan juga pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan. Dan untuk selanjutnya, menyiapkan pendaratan pesawat serta penerjunan pasukan kawan. Korps Pashas juga bertugas membina kekuatan dan juga kemampuan satuan Pashas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Ton Taipur. Peleton Intai Tempur atau Ton Taipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan ini berada di Yon Satria Sandiyuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya juga direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan Peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa laut, hutan, gunung, dan juga perkotaan. Kopassus, Komando Pasukan Khusus atau yang sering kita sebut dengan Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan juga anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang atau OMP sendiri sahabat seperti direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia. Tiap-tiap batalion ini juga dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka juga dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya.